Wis, tumben masih berita. Ada ini dia loh, suka baca sah. Baca tentang apa tuh? Yang MBG ini, Hmm. hanya kayak dia semangat gitu, bahasa kita. Aku kayak aku. Oh, mau coba lihat? Kalau menurut berita untuk berita media cetak ini sebenarnya standar sih sesuai dengan karakteristik bahasa jurnalistik. Jadi kayak pasar. Kalau polisi, Hmm. aku. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, simak pembahasan berikut. Halo semuanya, pada video kali ini kelompok kami akan menganalisis berita yang ada di media cetak. Nah, media cetak yang kami pilih kali ini adalah melalui koran yang sumbernya adalah dari Timex atau Timur Express. Nah, berita yang kami ambil kali ini adalah tentang program MBG yang menargetkan 82,9 juta calon penerima. Dan analisis kali ini bukan hanya analisis umum, tetapi kami juga akan membahas analisis yang berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Untuk itu, kita dimulai dengan analisis umum yang akan saya paparkan. Pada berita kali ini, dipaparkan tentang pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 335 triliun pada APBN 2026 untuk menunjang program MBG ini. Target dari program MBG ini adalah pada siswa-siswi, ibu hamil, dan juga balita. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencegah adanya stunting pada generasi muda dan juga pada anak, serta mendukung para petani, nelayan, dan juga para pelaku UMKM. Tercatat hingga 20 Agustus 2025, sebanyak 20 juta orang telah menerima program ini. Melalui anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, kita bisa tahu bahwa prioritas nasional saat ini adalah pada bidang pendidikan dan juga kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis berita ini berdasarkan aspek, fungsi, karakteristik bahasa jurnalistik. Oke, di sini saya akan menjelaskan arti, definisi, fungsi jurnalistik. Oke, jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan oleh wartawan dalam menulis berita yang memiliki karakteristik hemat kata, lugas dan sederhana, mudah dipahami. Bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik secara media massa. Oke, kita akan masuk dalam fungsi bahasa jurnalistik. Fungsi utama bahasa jurnalistik adalah untuk menyampaikan informasi secara efektif dan efisien kepada masyarakat yang luas. Tujuan agar berita mudah dapat dipahami oleh semua kalangan, sehingga komunikasi media berlangsung secara efektif dan efisien. Nah teman-teman, sekarang mari kita menganalisis penggunaan bahasa dalam berita ini berdasarkan karakteristik bahasa jurnalistik, di mana ada 17 karakteristik dari bahasa jurnalistik. Yang pertama yaitu sederhana, artinya berita harus menggunakan istilah, frasa, dan juga kata yang umum dan bisa dipahami oleh pembaca. Yang kedua adalah singkat, artinya berita harus menyampaikan maksud secara langsung, tidak implisit. Yang ketiga adalah sulit, artinya semua paragraf dalam berita harus memuat informasi yang penting. Yang keempat adalah lugas, artinya bahasanya harus padat, jelas, dan juga tegas. Lalu yang kelima itu jelas, artinya berita yang dimuat itu menyatakan bagian yang penting secara eksplisit dan juga tidak memihak. Lalu yang keenam itu adalah transparan, artinya berita betul-betul memuat apa yang terjadi sesuai dengan apa yang terjadi pada berita yang diliput. Lalu yang tujuh itu adalah menarik, artinya berita harus mampu menggugah minat dari pembaca. Lalu yang kedelapan adalah demokratis, demokratis berarti berita harus bersifat universal dan tidak memihak pada golongan manapun. Lalu yang kesembilan adalah populis, di mana di sini berita yang dirilis harus menggunakan bahasa yang populer dan dimengerti oleh kalangan. Lalu yang ke-10 adalah logis, berita dan bahasa yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Lalu yang ke-11 adalah tata bahasa, harus menggunakan tata bahasa yang baku dan sesuai dengan kebidang kebahasaan yang digunakan. Lalu yang ke-12 itu adalah hindari kata-kata non formal atau kata-kata informal. Lalu juga hindari kata-kata dari istilah asing, menggunakan kata yang benar, yang tepat sesuai dengan maksud dan tujuan, menggunakan kalimat aktif, menghindari jargon. Dan yang ke-17 adalah sesuai dengan kode etik dari jurnalistik. Nah, kita bisa melihat bahwa dalam berita ini dia sudah memenuhi ke-17 karakteristik dari bahasa jurnalistik. Oke, berikutnya saya akan membahas mengenai
mengenai bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia yang baku dan umum. Nah, bahasa Indonesia yang baku dan umum itu artinya kalimat yang digunakan lebih panjang, formal, beruntut, dan banyak artinya. Contohnya pada paragraf pertama yang mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk mengeluarkan sebuah program makan gratis atau MBG pada tahun 2006 dengan jumlah dana yang diperkirakan mencapai 335 triliun. Oke, baik. Contoh yang kedua ialah paragraf kedua yang mengatakan bahwa Prabowo menjelaskan bahwa MBG merupakan salah satu program yang dipakai untuk membangun generasi muda Indonesia yang sehat dan unggul dengan cara memastikan kebutuhan visi mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah berita ini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dan umum. Akan masuk ke materi ketiga, review singkatnya yaitu mengenai perbedaan bahasa jurnalistik visual, audio dengan audio visual. Kalau visual itu lebih menonjolkan kepada gambar atau visual yang ditampilkan beserta deskriptif singkat mengenai informasi atau berita tersebut. Kalau audio biasanya menggunakan audio atau suara percakapan atau untuk menyampaikan informasi, biasanya digunakan dalam menggunakan bahasa sehari-hari atau yang bisa langsung dipahami oleh audiens. Lalu ada audio visual, merupakan gabungan dari antara dua bentuk tadi, yaitu visual dengan audio. Lalu karena kelompok kami mendapatkan koran, jadi ini koran ini masuk kepada bahasa jurnalistik visual, di mana dia menonjolkan kepada gambar. Dan gambar di sini merupakan gambar Prabowo Gibran bersama Puan Maharani yang merupakan tokoh-tokoh pemerintah Indonesia sekarang. Dan biasanya penggunaan bahasa jurnalistik visual itu biasanya melalui gambar saja itu sudah menggambarkan informasi dari penyampaian dari berita tersebut. Melalui deskriptif di bawah ini biasanya mencakup siapa, di mana, dan kapan. Kalau siapa yaitu ada Prabowo, Gibran, Puan Maharani. Dan kapan biasanya ada di bawah sini yaitu Jakarta Jumat tanggal 15 bulan 8 atau Agustus. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahasa visual dalam jurnalistik. Baik, yang pertama itu ada foto. Nah, foto ini menggambarkan sebagai bahasa dari komunikasi visual seperti yang saya katakan tadi. Jadi mana pada berita ini foto Prabowo dan Gibran berfungsi sebagai yang pertama pendukung fakta berita, yang dimana menegaskan bahwa berita benar-benar berdasarkan nyata atau dalam sidang MPR. Kemudian yang kedua, penarik perhatian pembaca, yang mana maksudnya bahwa pembaca akan lebih tertarik melihat gambar tokoh nasional sebelum membaca sebuah berita. Kemudian yang ketiga maksudnya yaitu penguat pesan berita, yang dimana ekspresi, busana formal dan juga latar ruang sidang memperkuat pesan keseriusan dan juga suasana kenegaraan. Kemudian sebagai bawah, jadi foto tersebut merupakan bentuk bahasa jurnalistik visual karena secara visual sudah berbicara tentang konteks berita tanpa harus dijelaskan panjang. Kemudian yang ketiga, kombinasi teks dan juga visual. Dalam berita ini, teks foto saling melengkapi, yang dimana teks berita atau bahasa jurnalistik tulis menjelaskan isi program MBG dan juga sasarannya. Kemudian kemudian berikutnya, keduanya membentuk pesan jurnalistik dan juga yang utuh. Yang mana teks ini memberi data dan juga konteks, sedangkan visual memberi suasana dan juga bukti peristiwa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan penggunaan bahasa jurnalistik visual dalam berita ini. Yang pertama, menarik perhatian pembaca koran tentunya. Kemudian yang kedua, membangun kreativitas berita. Kemudian yang ketiga, membantu pembaca memahami isi berita lebih cepat. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk citra visual tokoh dan juga membentuk kenegaraan. Baik, sekian dari saya mengenai komunikasi visual ini. Baik, terima kasih. Kesimpulan mengenai materi yang saya bawakan tadi, bahwa memberi kesimpulan bahwa setiap pembaca atau setiap orang yang melihat sebuah koran atau majalah, dia sudah bisa mengetahui apa yang isi dalam sebuah koran tersebut atau majalah tersebut. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam komunikasi visual ini, dalam komunikasi jurnalistik visual sudah dijelaskan di dalam bahwa sebuah foto atau sebuah gambar itu sudah menunjukkan apa yang dimaksudkan dalam berita tersebut.